Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapa yang panjang sabar dan penuh kasih setia, Engkaulah Bapa pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan kami adalah umat ciptaan tangan-Mu dan kawanan domba tuntunan tangan kasih. Karena itu Bapa, patutlah kami datang sujud sembah di hadapan hadirat-Mu, menyembah, memuja, dan memuliakan nama-Mu, nama dari segala nama, sebab hanya Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang patut kami sembah, kami puji, dan kami muliakan. Dan hanya Engkau Allah yang patut menerima persembahan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Karena itu Bapa, sebelum kami memulai seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami mau datang memohon cinta kasih-Mu, mau datang di bawah salib-Mu, mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu pada pagi hari ini, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh rangkaian kegiatan kami. Karena itu Bapa, mohon urapan Roh Kudus-Mu atas hidup kami, bahkan tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengambil firman Tuhan daripada kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, bahkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 105 ayat 2 yang menyatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Percakapkan masalah sendiri, tidak selalu memberi jalan keluar. Jadi sekali lagi, mempercakapkan masalah sendiri, tidak selalu memberi jalan keluar. Itulah judul renungan di pagi hari ini bagi kita semua. Manusia cenderung untuk mempercakapkan sesuatu perihal dirinya. Apakah ia menyombongkan diri atau berbicara perihal masalah yang ia sedang hadapi? Kedua-duanya tidak disukai orang karena menunjukkan kelemahan jiwa orang bersangkutan. Pada umumnya orang senang dan ingin bersahabat dengan orang yang bersemangat, penuh gairah, yang rohnya bernyala-nyala. Semangat dan roh yang bernyala-nyala adalah modal untuk meraih keberhasilan, baik dalam hal-hal sekuler maupun pelayanan pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Orang-orang yang berhasil itu bukan Superman. Mereka adalah orang-orang yang biasa, yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa.
Orang-orang yang berhasil itu gampang dikenal. Dari cara mereka berdandan, berjalan, berbicara, mengambil keputusan, dan melakukan sesuatu. Gairah dan semangat mewarnai apapun yang mereka lakukan. Hanya mereka yang berani dan semangat dapat meraih puncak suatu karir. Demikian ungkapan Publius Syrus. Semangat yang mereka miliki mendorong mereka melakukan sesuatu sekarang. Mereka tidak menunggu saat yang baik, mencari hari yang baik, atau menunggu orang lain datang untuk mendorong mereka melakukan sesuatu. Mereka tuan atas diri sendiri. Mereka sadar bahwa sebelum mereka mendorong orang lain untuk maju, mereka harus lebih dahulu mendorong diri sendiri. Seperti apa yang dikatakan Alkitab, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskan dirimu dari seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Amsal 6 ayat 4 dan 5. Mereka membuka mulut dengan bijaksana. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhenti. Mereka jarang membicarakan kehebatan diri mereka atau keperluan mereka, tetapi kehebatan Tuhan yang telah membantu mereka dalam meraih apa yang kini berada dalam genggaman mereka. Mazmur 127 ayatnya yang ke-1. Jadi sekali lagi, orang-orang hebat, orang-orang berhasil jarang membicarakan kehebatan mereka, keberhasilan mereka, tetapi kehebatan Tuhan, kekuatan Tuhan, ya, keagungan Tuhanlah yang mereka sampaikan, yang mereka ceritakan, yang telah membantu menolong mereka meraih semuanya. Tuhan dan kuasanya menjadi hiasan bibir mereka dan bukan kehebatan atau kebutuhan mereka. Mazmur 105 ayat 2. Mereka mengerti kalimat berikut. Ini akan memberi jalan keluar bagi mereka dalam banyak hal. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayat 3. Jika kita membicarakan Tuhan dan kuasanya saja dan bukan diri kita, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Karena korban yang berkenan kepada Allah adalah apa yang ada pada bibir kita, harus berasal dari hati yang hancur di hadapan Allah. Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Mempercakapkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib merupakan panggilan kita yang tertinggi. Jadi sekali lagi, mempercakapkan perbuatan Tuhan yang ajaib merupakan panggilan kita yang tertinggi. Jadi percakapkanlah setiap saat keajaiban-keajaiban Tuhan, karena setiap detik adalah keajaiban, ya. Jika kita masih ada hingga saat ini adalah karena keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jika cakrawala dapat menceritakan perbuatan tangannya, Mazmur 19 ayat 2, maka manusia lebih dari itu. Bahkan semua makhluk yang hidup harus memujinya. Mazmur 150 ayat 6. Kita tidak dipanggil untuk mempercakapkan masalah kita atau diri kita, tetapi kebesarannya. Jadi sekali lagi, kita dipanggil bukan untuk mempercakapkan, memperkatakan siapa kita, tetapi
kebesaran Tuhan. Hati yang bersyukur akan melimpah dengan kata-kata pujian dan hormat bagi Tuhan dan kemuliaan. Sekali lagi, hati yang bersyukur akan melimpah dengan kata-kata pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, ya, dan kemuliaan bagi namanya. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini. Sekali lagi, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang baik. Karena itu, janganlah mempercapkan diri sendiri, tetapi percakapkanlah keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami tetap memuji-muji-Mu, membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, dan itu berasal dari hati kami yang diucapkan oleh bibir kami. Jagalah bibir kami, Bapa, untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia tentang kebesaran-Mu, kekuatan, kekuasaan-Mu yang menuntun kami hingga saat ini. Dan jauhkanlah kami dari membicarakan diri kami sendiri, kehebatan kami sendiri, dan berbagai-bagai hal tentang diri kami sendiri. Dan jika kami telah melakukan itu, ya Bapa, kami mohon pengasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan yang mampu melakukan apa saja bagi kami. Terpujilah kekal nama Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.